Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardika Triswanda dengan NIM 23.11393. Tanaman adalah makhluk hidup yang tidak bisa berbicara. Namun, sebenarnya perlu memberikan sinyal melalui perubahan warna daun hingga maupun kualitas buah. Sayangnya, manusia masih sering terlambat memahami pesan itu. Oleh karena itu, saya mengajukan sebuah ide gila atau ide revolusioner, drone sensor emosi tanaman. Sebuah inovasi yang mampu menerjemahkan bahasa diam tanaman menjadi informasi yang jelas bagi manusia. Baik, selanjutnya, apa sih yang teman-teman ketahui tentang drone? Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh seorang pilot jarak jauh melalui remote control dengan desain mirip pesawat atau helikopter. Kemudian, untuk pengertian drone perkebunan adalah kendaraan tanpa awak yang digunakan untuk pemantauan hingga termasuk baik pemantauan malam hari hingga melakukan pemetaan secara real time, baik secara pagi, sore, malam, hingga penggunaannya seperti pupuk, lalu penyiraman, dan lain sebagainya. Teman, ada beberapa masalah yang sering dialami para petani, di mana masalahnya ada di beberapa masalah yang cukup urgent, teman-teman, di mana ada sedikit masalah di lapangan, yaitu pertama, petani terlambat mengetahui tanaman sakit, di mana banyak sekali terjadi kasus petani itu terlambat mengetahui tanamannya sakit. Kemudian yang kedua, yaitu infeksi manual lambat dan mahal. Infeksi secara manual itu lambat dan mahal, teman-teman, kayak seperti sensus dan lain sebagainya, itu kan secara manual, jadi itu memperlambat para petani. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adanya kerugian panen hingga miliaran rupiah. Ini bisa digunakan juga kalau untuk miliaran itu biasanya omset dari perusahaan, teman-teman. Jadi inilah adalah masalah lapangan yang dialami petani maupun perusahaan. Untuk solusinya itu apa, teman-teman? Solusinya adalah drone yang dilengkapi dengan kamera hyperspektral dan sensor thermal. Dengan teknologi ini, drone mampu mendeteksi kadar klorofil, kelembapan, suhu, hingga gejala awal serangan penyakit. Data tersebut kemudian diproses oleh kecerdasan buatan atau bisa kita sebut dengan AI, menghasilkan mood report atau bahasa lainnya sehat berarti bahagia, kekurangan air berarti stres, dan kekurangan pupuk berarti lapar, dan serangan penyakit berarti sakit. Singkatnya, drone ini menjadi psikolog tanaman untuk di era masa depan yang akan datang. Ini, teman-teman, sudah menjadi inovasi, akan menjadi inovasi, sudah dan akan menjadi inovasi untuk masa depan. Gimana? Bayangkan, teman-teman, seseorang petani cukup membuka ponselnya dan muncul notifikasi dari drone. Sawit di blok A itu stres, butuh pupuk kalium segera. Atau kalau kita ambil studi di kasus di padi, itu padi memerlukan air tambahan sore ini. Dengan sistem ini, keputusan bisa diambil tepat dan efisien. Petani ini tidak lagi sekedar bergantung pada perkiraan, tapi berbasis pada data yang real time dan sangat akurat. Apa saja sih yang dihasilkan ketika kita menggunakan teknologi ini? Jika teknologi ini diterapkan, dampaknya akan sangat luar biasa. Produktivitas panen dapat meningkat hingga 30-40%, biaya operasional menjadi lebih efisien, biaya pemakaian pupuk dan air lebih hemat, sehingga ramah lingkungan, serta membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pionir teknologi pertanian dunia. Jadi bukan skala nasional saja, tapi bisa untuk skala dunia. Itu mungkin terakhir, di mana dengan hadirnya drone ini, tanaman tidak lagi diam. Mereka dapat menyampaikan kebutuhan langsung melalui data
dari yang dulunya hanya dapat tebak, ini menjadi komunikasi nyata, atau bisa kita sebut from silent plants to talking crops. Dari tanaman yang bisu menjadi tanaman yang bersuara. Seperti itu. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali, setiap inovasi besar pada awalnya terdengar mustahil. Dulu, manusia berkata pesawat hanyalah mimpi. Namun kini, terbang adalah hal yang biasa. Sama halnya dengan drone sensor emosi tanaman. Hari ini mungkin terdengar gila, tetapi di masa depan inilah yang akan membawa revolusi pertanian yang akan datang. Kemudian, mari kita sambut era baru di mana tanaman tidak akan diam, melainkan berbicara. Saatnya tanaman berbicara dalam dan manusia bisa mendengar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Semoga teman-teman bisa membaca atau bisa mendengarkan dengan baik mengenai teknologi ini, karena teknologi ini adalah teknologi yang cukup baik untuk kedepannya. Demikian presentasi dari saya, Kartika Kuswanda. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.